Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Khairnia Jasmine dengan NIM 220741054. Ini untuk proyek UAS kali ini saya membuat aplikasi yang bernama K-pop Mania. Di mana aplikasi ini berisi konten terkait K-pop. Ini untuk UI dari activity login ya. Ini saya ngebuat ID ya buat biar mempermudah ngubungin variabel dengan view. Nah, ini untuk UI dari register. Saya juga membuat ID biar mempermudah hubungin dengan variabel lah. Nah, next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi di login activity. Nah, di sini pertama saya mengimport kelas, lalu deklarasi variabel. Jadi ini biar hubungin variabelnya dengan view dari layout tadi, layout activity login. Ya, yang ada email, password, login, register. Nah, terus next, saya on create method biar menginisiasi UI dan Firebase-nya buat login dan registernya. Terus itu set content view biar buat tampilan activity login. Terus selanjutnya menghubungin variabel dengan view dari activity loginnya yang pakai email yang tadi saya buat nih, ID at email, ID at password. Lalu ini selanjutnya saya inisiasi Firebase-nya, lalu ngatur on click listener-nya biar pas login dikliknya method si login usernya ini dia kepanggil. Lalu habis itu selanjutnya set on click listener buat button register. Selanjutnya buat si method login usernya biar pas lakuin login usernya pakai email dan password yang udah dimasukin. Nah, biar kalau ini pakai email password yang udah dimasukin, terus kalau misalnya berhasil bakal nampilin teks ini. Kalau misalnya email passwordnya gagal, dia bakal nampilin ini. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan CD register activity ini. Pertama, sama seperti tadi, ini import kelas-kelas. Lalu deklarasi variabelnya buat hubungin variabel dengan view dari layout si activity register. Lalu set content view biar nampilin activity registernya. Terus ini ngehubungin variabel dengan view-nya buat akses input si penggunanya. Lalu di sini inisialisasi Firebase-nya sama database reference-nya. Lalu di sini set on click listener buat pas masukin password sama email. Kalau misalnya belum ada, dia bakal nampilin pesan ini. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan metode dari register user. Di sini buat name usernya dengan menggunakan Firebase. Nah, di sini kalau register berhasil, dia bakal munculin ini. Terus di sini pakai file user Firebase user biar dapetin usernya setelah kalau proses pendaftarannya berhasil. Nah, kenapa harus pakai ini? Biar nge-save user ID-nya terus digunain buat nyimpen data user ke database Firebase-nya. Lalu selanjutnya ini kalau misalnya register activity-nya misal gagal ke authentication failed. Ini kelas data buat nyimpen informasi si penggunanya. Itu ada username, phone. Tapi ini maksudnya saya tanggal, bulan, dan tahun lahir, lalu sini email. Sini saya pakai string semua. Nah, setelah si user udah regis dan data saya simpan di Firebase, dia akan ke login activity lagi, terus buat masukin email password. Kalau berhasil, dia bakal ke fragment si home-nya. Ya, untuk ada fragment home-nya. Nah, di sini activity find saya, dia digunain buat bottom navigation menu-nya. Untuk panggil bottom navigation menu-nya, untuk navigation menu-nya. Sini saya membuat di folder menu. Nah, di sini isinya ada home, berita, terus itu wish, profil. Nah, ini untuk ID-nya. Nah, ID-nya ini di main activity ini buat di sini biar ngepanggil ID-nya terus diarahin ke home fragment, berita ke berita fragment dan seterusnya. Home fragment ini default, nggak ada pertambahan fungsi. Saya cuma mainin UI-nya aja, kayak nambahin gambar, text view. Terus itu ini gambar-gambar juga lagi. Misalnya di sini ada fragment berita, ini untuk UI-nya untuk buat K-pop, jika berita-berita K-pop. Saya di sini pakai list view. Lalu untuk mempermudah saya untuk mengelola dan nampilin datanya, saya menggunakan news adapter, saya menggunakan news adapter sama news data.
Di Neos Data ini kita pakai layout implementor buat objek view-nya dari layout XML ya. Lalu kita return get count, di situ get item, get count ya buat nentuin berapa banyak item yang perlu kita buat sama yang bakal ditampilin, terus lalu get item buat adapter mengakses datanya, lalu item ID buat ngelacak si itemnya. Di sini kita buat ngatur tampilan dan datanya untuk setiap itemnya biar lebih rapih dan terorganisir. Ya, get view. Lalu habis itu di sini Neos, di sini kita ngambil data beritanya. Terus selanjutnya ini ada view holder. Dia buat nyimpan referensinya ke elemen UI-nya. Jadi Neos Updater ini dia buat ngatur gimana sih Neos data ini ditampilin di list view-nya dengan gunain si view holder nih. Nah, Neos data ini dia isinya untuk nyimpan data berita yang kita masukin di berita fragment ini kita masukin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan si fungsi berita fragment ini. Ini ngedeklar variabelnya ada di sini buat tampilin daftar beritanya, terus News Data buat hubungin data beritanya sini yang di sini dengan tampilan list view, lalu News Data data beritanya yang bakal ditampilin di list view, lalu buat tampilin fragmentnya. Nah, ini name list view-nya ya saya isi dengan data Dani tentang K-pop. Terus isinya tuh ada kayak gambar. Di sini isinya ada gambar, judul, deskripsi singkat, short description, terus full description, sama lokasi, location. Lalu ini ngubungin data dengan list view. Terus ini biar tiap beritanya bisa diklik, terus ngarahin ke activity detail berita. Activity detail berita. Yang isinya bakal ada gambar, terus news title, judul, terus description-nya sama lokasi. Di sini buat Google Maps-nya. Balik lagi. Lalu jadinya di fragmen berita ini dia biar mastiin datanya itu bisa ditampilin. Lalu ini untuk fungsi detail beritanya. Di sini ada deklarasi variabel juga. Di sini untuk instance dari Google Maps yang bakal digunain untuk nampilin peta. Terus ini location string buat nyimpen lokasi beritanya yang bakal dikirim dari berita fragmen tadi. Terus ini ada view by ID buat dapetin referensinya ke UI-nya yang tadi yang gambar berita, si judulnya, terus deskripsi sama lokasinya. Lalu di sini buat dapetin data yang udah dikirim dari berita fragmennya pakai intent. Nah, habis itu ini itu buat ngatur peta Google Maps-nya yang bakal ditampilin di detail beritanya. Lalu di sini add marker. Nah, di sini add marker ini biar bisa nambahin marker di petanya yang buat yang posisi yang udah ditentuin sama letlingnya ini. Nah, letlingnya ini saya tulis koordinatnya. Saya contoh di sini Jakarta, di sini koordinat Jakarta. Saya cari dari Google koordinat. Jadi biar pas di detail berita nanti koordinat yang muncul bakal sesuai, yaitu di Jakarta, Indonesia. Terus kalau misalnya Seoul, Korea Selatan yang muncul koordinat peta Seoul, Korea Selatan. Selanjutnya ada profil fragment. Ini untuk fungsi dari profil fragment. Mungkin UI-nya dulu di fragment profil ini buat nampilin username, nomor telepon, tanggal lahir, sama email. Nah, ini kita ngambil datanya dari yang kayak tadi yang udah kesimpan di Firebase authentication, terus habis itu dipanggil ke profil ini. Di sini untuk logout buat keluar dari aplikasi. Nah, ini untuk fungsi dari profil fragment. Nah, di sini ngedeklarasi variabel dulu, dia ngedeklarasi username, phone, tanggal lahir, lalu email. Habis itu ini untuk autentikasi penggunanya. Lalu habis itu database referensi ke Firebase real-time database-nya buat ngedapetin si data profilnya. Habis itu ini buat nampilin fragment profilnya, terus find by ID buat dapetin referensinya ke elemen fragment profilnya. Itu Firebase authentication buat nangani autentikasi usernya biar si aplikasinya ini verifikasi identitas usernya. Terus get instance, dapetin instance dari Firebase authentication-nya, lalu Firebase database buat nyimpan dan ngambil data profil si usernya.
Lalu ini get reference, dapetin referensi path user di Firebase database. Lalu ini buat ngecek si penggunanya ini udah login atau belum. Kalau misalnya udah, dia bakal ambil data profilnya dari Firebase real time-nya, terus itu dimunculin ke profilnya. Nih, biar bisa muncul di profilnya. Nah, di sini dia on data change ini ngatur text view dengan data profil user yang ada di database tadi. Terus on cancel ini nanganin kalau misalnya ada masalah pas ngambil data dari database ya. Nah, ini untuk buatan logout tadi buat keluar dari aplikasi ini. Jadi fragment profil ini dia ini buat tampilin data usernya yang udah diambil dari Firebase real-time database tadi atau Firebase authentication ya. Untuk contoh di penyimpanan Firebase seperti ini, dia kalau simpan di Firebase, terus buat dipanggil buat dimunculin di profil. Nah, selanjutnya ada wish. Di sini wish ini tuh buat kayak input wish kita, terus melihat ada wishnya tuh ada apa aja sih. Terus kalau misalnya udah tercapai bisa di checklist. Terus kalau misalnya wishnya mau dihapus bisa dihapus juga. Nah, ini untuk wish untuk UI-nya. Saya pakai recycle view. Nih, recycle view buat tampilin daftar wishlistnya yang udah nanti yang saya input nih buat add wishlist. Di situ add wishlist ini buat menambahin wish yang mau kita tambahin. Nah, di wish ini biar lebih mudah dibacanya, saya ngepisah-pisah jadi ada wish, terus wish adapter, sama wish fragment, dan add wish. Yang pertama mungkin ini wish fragment ini dia buat tampilin wishlistnya, wishlist si usernya ini ke dalam bentuk recycle view-nya. Terus itu ini wish adapternya buat hubungin datanya dengan tampilan item dalam recycle view-nya. Lalu ini wish buat apa aja yang bakal digunain, terus biar lebih efisien sama mudah integrasi ke real-time database-nya. Ini add wish-nya, ini fungsi buat tambah wish-nya terus kesimpan di Firebase database-nya. Lalu saya akan menjelaskan si wish fragment ini. Di wish fragment ini kita ngedeklarasi variabelnya. Ini buat nyimpan referensi ke recycle view-nya. Ini buat nyimpan referensinya ke wish adapter. Lalu ini buat nyimpan referensi ke database Firebase-nya. Lalu mutable list buat nyimpan wishlist-nya dalam bentuk mutable list. Lalu layout fragment wish buat tampilan fragment wish-nya. Sini manggil ID recycle view-nya. Linear layout manager buat ngatur tata letak item list-nya biar vertikal. Wish adapter untuk hubungin data ketampilan itemnya dalam recycle view-nya. Ini load wishes from Firebase biar kalau misalnya itemnya dihapus atau kalau ada perubahan lainnya, jadinya data dalam recycle view-nya ini selalu update sesuai dengan yang ada di Firebase-nya. Lalu Firebase database ini buat inisialisasi referensi ke lokasi wishes-nya, sifat wishes-nya dalam real-time database. Lalu ini tombol buat add wish-nya. Jadi kalau dipencet bakal ke halaman add wish buat tambah wish-nya. Lalu fragment load wish from Firebase. Nah, ini dia ngambil data dari real-time database-nya dan memperbarui wishlist-nya. Yang selanjutnya ke wish adapter. Di wish adapter ini ada mutable list yang daftar mutable list yang berisi data yang ditampilin di circle wish-nya. Terus ini callback, ini buat callback yang dipanggil kalau misalnya wish-nya dihapus dari daftarnya. Sini database referensi ke database Firebase-nya, yang dimana data wish ini disimpan. Terus itu on create view holder. Nah, metode ini dia itu dipanggil membuat view holder baru. Jadi ini nge-inflate layer wish item. Terus itu on binding view holder. Nah, metode ini dia tuh untuk ke data wish-nya ketampilan yang sesuai dengan view holdernya. Nah, ini bottom delete dia buat ngapus wish-nya dari data Firebase-nya, terus ngeperbaruin tampilannya yang udah dihapus. Nah, ini ada inner class wish view holder-nya. Jadi ini untuk nyimpan referensinya ke tampilan dalam setiap item dari recycle view-nya. Ini ke wish ini buat mewakili objek wish-nya. Jadi dia ini ngemetain data yang disimpan dalam real-time database-nya ke dalam objek Kotlin. Nah, jadi biar bisa diakses. Ini pakai default
value string kosong. Jadi kalau misalnya nggak ada ID atau judul dan kontennya, jadi maka nilai defaultnya itu string kosong. Jadi nggak ada isinya. Di sini default value-nya false. Jadi kalau misalnya nggak ada statusnya bakal kosong ceknya. Nah, terakhir ada twist fragment. Di sini buat nge-add twistnya. Yang pertama ada deklarasi variabelnya, buat si UI-nya, si text title, content, save twist, sama referensi ke Firebase database-nya. Lalu ini buat tampilan fragment add twist-nya. Terus ini menginisialisasi si UI-nya pakai find view by ID. Lalu ini get reference buat dapetin referensi ke si wishes-nya ini dalam Firebase database. Di sini set on click misalnya buat si save wish. Ini save wish-nya save wish buat ambil nilai si edit text title sama text kontennya. Lalu ini meriksa si text title sama text kontennya kalau dia nggak kosong. Lalu ini view ID-nya dia ini biar ID-nya unik tuh dia pakai database TOOSCAE. Itu ini database child twist ID. Dia itu merintah untuk nyimpan data wish-nya ke dalam real time database-nya di lokasi yang udah ditentuin si wish ID-nya ini. Itu untuk halaman wish-nya. Mungkin selanjutnya saya akan menampilkan aplikasi saya. Ini untuk aplikasi saya. Ini untuk hasil dari aplikasi yang sudah saya buat. Ini data register yang kesimpan di Firebase. Dan kita register lagi biar kelihatan. Ini saya kayaknya untuk tanggal lahir 1 Januari. Terus ini mungkin admin@gmail.com. Terus masukin passwordnya 1234. Kita register. Nah, maka register ini dia bakal kesimpan di database database-nya. Terus kita panggil lagi buat login admin@gmail.com. Ini 1234. Kita login. Nah, kita masuk. Ini untuk tampilan home, terus ini about keeper, lalu ini wish list, lalu ini profil. Nah, ini profil yang udah tadi kita register tadi bakal muncul di profil. Nah, ini untuk about keeper. Di sini ada berita-berita tentang keeper. Ini ada fotonya, terus ada judulnya, terus deskripsi lengkapnya, sama location yang ini Jakarta Indonesia. Ini tentang fakta keeper di Seoul. Terus ini di JIS bakal nampilin maps JIS. Terus mungkin di sini ini fan meeting di Tokyo bakal muncul Tokyo, Jepang. Nah, lalu lanjut ke wishlistnya. Di sini kita bisa checklist kalau misalnya udah terpenuhi. Wishlistnya ini dia kesimpan di real time database ini. Nah, misalnya ini user yang udah kesimpan. Ini yang tadi admin. Nah, ya kita ini dulu. Nah, ini wish. Terus misalnya kita tambah wish. Misalnya konser NCT Dream. Terus kayak ini kayak deskripsi kayak pengen lebih lengkapnya apa gitu bersama sepupu dan kakak. Di sini bisa save wish. Nah, ini bakal ke save di database. Di database nih bisa dihapus. Ini misal kita hapus konsep NCT Dream. Nah, ini di database-nya bakal hapus juga. Sekian aplikasi yang untuk kelas Android yang sudah saya buat ini. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.